Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan antara ruang Euclid, ruang hiperbolik, dan ruang eliptik. Berikut penjelasannya. Kali ini kita akan mempelajari perbedaan tiga jenis ruang geometri, yaitu Euclid, hiperbolik, dan eliptik, dengan bantuan GeoGebra. Kita akan membuat pembelajaran ini lebih mudah dipahami. Ayo kita mulai. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari bentuk, ukuran, dan posisi. Dalam dunia geometri, kita mengenal tiga jenis ruang utama, yaitu yang pertama ruang Euclid, yaitu geometri yang kita pelajari sejak sekolah dasar. Yang kedua, ruang hiperbolik, yaitu geometri yang melibatkan ruang melengkung negatif. Yang ketiga, ruang eliptik, yaitu geometri yang melibatkan ruang melengkung positif. Ketiga ruang ini memiliki aturan dan sifat yang berbeda. Mari kita pelajari satu persatu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang Euclid. Ruang Euclid adalah ruang geometris yang memenuhi aksioma-aksioma dasar geometri yang dirumuskan oleh Euclid. Seorang ilmuwan Euclid ini mendefinisikan sejumlah konsep dasar seperti titik, garis, dan bidang. Dalam geometri Euclid, garis dianggap sebagai sesuatu yang tak terhingga panjangnya dan tidak memiliki lebar, sementara titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran. Selain itu, ruang Euclid memiliki kurvatur nol, yang berarti ruang Euclid ini datar. Selanjutnya, ada beberapa postulat Euclid. Yang pertama, melalui dua titik berbeda dapat dibuat tepat satu garis lurus. Kedua, garis lurus dapat diperpanjang tanpa batas ke segala arah. Ketiga, dengan titik pusat manapun dan dengan jarak berapapun, lingkaran dapat digambar. Keempat, semua sudut siku-siku satu sama lain sama besar. Yang kelima, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat jumlah sudut-sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis itu jika diperpanjang tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. Beberapa matematikawan menganggap bahwa postulat yang kelima ini bukan postulat dan dapat dibuktikan dengan keempat postulat yang lain. Selama berabad-abad, para matematikawan berusaha membuktikan bahwa postulat ini dapat diturunkan dari empat postulat pertama, tetapi nyatanya tidak pernah berhasil. Pada abad ke-19, dua matematikawan Nikolai Lobachevsky dan Janusz Bolyai secara terpisah mengembangkan sistem geometri baru yang konsisten. Mereka menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari satu garis sejajar yang dapat digambar melalui sebuah titik eksternal terhadap garis lain. Hal ini menandai lahirnya geometri hiperbolik atau geometri Lobachevsky dan Bolyai, yang merupakan bentuk pertama dari geometri non-Euclid. Baik, lalu selanjutnya ada ruang hiperbolik. Nah, ruang hiperbolik ini diperkenalkan pertama kali, salah satunya adalah ilmuwan yang bernama Nikolai Lobachevsky. Nah, ruang hiperbolik atau geometri hiperbolik ini juga dikenal sebagai geometri Lobachevsky karena beliau yang memperkenalkan dan mengembangkan pertama kali geometri hiperbolik, yang mana beliau bersama ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, pada geometri hiperbolik ini sendiri memiliki sifat-sifat unik, ya, yang dimana pada geometri hiperbolik ini kita tidak hanya melihat persepsi dari ruang dua dimensi, namun dari tiga dimensi. Nah, ketiga gambar ini merupakan visualisasi dari ruang hiperbolik, geometri hiperbolik. Selanjutnya, itu pada geometri hiperbolik ini memiliki sifat-sifat unik yang tidak dimiliki oleh geometri Euclid. Geometri hiperbolik ini sendiri menentang postulat kelima dari geometri Euclid atau postulat paralel, yang mana pada postulat paralel itu menyatakan ada satu garis yang sejajar yang melalui satu titik di luar garis tersebut. Nah, jadi pada geometri hiperbolik, postulat kelima atau postulat paralel dari geometri Euclid ini ditentang atau ditolak, tidak diterima. Nah, akhirnya pada geometri hiperbolik itu berlaku postulat sebagai berikut. Paling tidak, ada dua garis sejajar dengan suatu garis yang melalui satu titik di luar garis tersebut. Seperti pada gambar ini. Ini adalah visualisasi dari ada lebih dari satu garis yang sejajar.
melalui satu titik di luar garis tersebut di sini. Pada gambar ini ada 3 garis yang digambarkan. Selanjutnya, pada ruang hiperbolik atau geometri hiperbolik ini sendiri memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama, menolak postulat paralel atau postulat kelima dari geometri Euclid seperti yang tadi sudah dibahas. Yang kedua, jumlah sudut dalam segitiga kurang dari 180 derajat. Yang ketiga, jarak yang berbeda. Yang keempat, kurvanya negatif atau kecekungannya negatif. Dan yang kelima, model representasinya unik. Selanjutnya yaitu ruang eliptik. Geometri eliptik adalah salah satu bentuk geometri non-Euclid yang dikembangkan oleh Bernhard Riemann, seorang matematikawan Jerman. Dalam geometri ini, konsep garis sejajar seperti dalam geometri Euclid tidak ada. Semua garis yang diperpanjang akan saling berpotongan. Geometri eliptik sering diilustrasikan pada permukaan bola, di mana garis-garis lurus dipresentasikan sebagai lingkaran besar yang selalu berpotongan. Selanjutnya ada sifat-sifat ruang eliptik. Pertama, tidak adanya garis sejajar. Semua garis yang diperpanjang akan berpotongan. 2. Jumlah sudut segitiga selalu lebih besar dari 180 derajat. Ketiga, garis memiliki panjang maksimal karena ruangnya melengkung. Dan yang keempat, postulat Euclid kelima tidak berlaku di ruang eliptik, sehingga konsep paralel tidak ada. Bunyi dari postulat Euclid kelima yaitu, jika suatu garis lurus memotong dua garis lurus dan membuat jumlah sudut-sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku, kedua garis itu, jika diperpanjang, tak terbatas akan bertemu di pihak tempat kedua sudut dalam sepihak kurang dari dua sudut siku-siku. Perbedaan ruang Euclid. Mari kita simak perbedaan dari ruang Euclid. Dapat 5 aspek perbedaan. Yang pertama ada kelengkungan, yang kedua ada aksioma paralel, yang ketiga ada sudut segitiga, yang keempat ada garis lurus, yang kelima ada aplikasi. Yang pertama yaitu kelengkungan. Memiliki kelengkungan 0 artinya permukaannya datar seperti selembar kertas. Bisa dilihat pada gambar. 2. Aksioma paralel, hanya ada satu garis sejajar yang dapat ditarik melalui titik di luar garis lain. Ini adalah postulat paralel yang terkenal dalam geometri Euclid. Jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Coba kita lihat pada gambar, itu sudut CBA itu ada 45 derajat, ditambah sudut BCA itu ada 45 derajat, ditambah sudut BAC itu ada 90 derajat, menghasilkan 180 derajat. Keempat, garis lurus. Garis lurus pada ruang Euclid adalah jarak terpendek antara dua titik. Bisa dilihat pada titik B dan C. Yang kelima, aplikasi. Dapat digunakan dalam geometri sehari-hari seperti mengukur luas dan volume benda. Berikut ini visualisasi ruang Euclid segitiga pada GeoGebra. Jadi, kelengkungan ini adalah 0 yang artinya permukaannya datar, dan hanya ada satu garis sejajar yang dapat ditarik melalui titik di luar garis lain. Lalu, jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat, dan garis lurusnya akan membentuk jarak terpendek antara dua titik. Ruang Euclid ini digunakan dalam geometri sehari-hari seperti mengukur luas dan volume benda. Perbedaan ruang hiperbolik itu ada 5. Yang pertama itu ada kelengkungan, yang kedua aksioma paralel, yang ketiga ada jumlah sudut, yang keempat garis sudut, yang kelima ada aplikasi. Nah, yang pertama itu kelengkungan di hiperbolik. Memiliki kelengkungan negatif, permukaannya melengkung ke dalam seperti permukaan pelana. Contoh klasiknya dari hiperbolik adalah permukaan keripik singkong seperti di gambar, di mana setiap titik di permukaan keripik singkong memiliki kelengkungan yang sama. Yang kedua itu aksioma paralel. Jumlah dari satu garis sejajar dapat ditarik melalui titik di luar garis lainnya. Misalnya, kita menarik garis, maka garis tersebut tidak akan berpotongan dengan garis lainnya meskipun kita perpanjang hingga tak hingga. Yang ketiga itu jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga selalu kurang dari 180 derajat. Misalnya kita menambahkan sudut A ditambah sudut B tambah sudut C itu akan menghasilkan selalu kurang dari 180 derajat. Garis lurus akan melengkung jika diperpanjang cukup jauh, seperti pada permukaan pelana. Yang kelima itu aplikasi. Memiliki aplikasi dalam teori relativitas umum, jaringan komputer seperti yang ada di gambar, dan beberapa bidang matematika murni. Jadi kelengkungan ini adalah negatif yang artinya permukaan melengkung ke dalam seperti permukaan pelana.
dan lebih dari satu garis sejajar dapat ditarik melalui titik di luar garis lain. Lalu jumlah sudut dalam selalu kurang dari 180 derajat. Dan garis lurus akan melengkung jika diperpanjang cukup jauh, seperti pada permukaan pelana. Selanjutnya, perbedaan ruang eliptik. Apa saja perbedaannya? Mari kita lihat 5 aspek berikut. Yang pertama ada kelengkungan, aksioma paralel, jumlah sudut segitiga, garis lurus, dan aplikasi. Yang pertama, kelengkungan di ruang eliptik. Berbeda dengan ruang datar Euclid yang tidak memiliki kelengkungan, ruang eliptik melengkung keluar seperti permukaan bola, di mana setiap titik di permukaan bola memiliki kelengkungan yang sama. Yang kedua, aksioma paralel di ruang eliptik. Berbeda dengan ruang Euclid, di ruang eliptik tidak ada garis paralel yang sejati. Semua garis lurus akhirnya akan bertemu di suatu titik. Misalnya, jika kita menggambar dua garis besar di permukaan bola, mereka akan bertemu pada titik yang berlawanan. Ini sangat berbeda dari ruang datar, di mana garis sejajar tidak akan pernah bertemu. Yang ketiga, jumlah sudut di ruang eliptik. Di ruang eliptik, sudutnya selalu lebih dari 180 derajat. Pada gambar, besar sudut A adalah 90 derajat, besar sudut C 90 derajat, sedangkan sudut B besarnya adalah positif. Maka besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar sudut C lebih dari 180 derajat. Selanjutnya, garis lurus di ruang eliptik. Di ruang eliptik, konsep garis lurus berbeda dari yang kita kenal di ruang datar. Garis lurus di ruang ini adalah jalur terpendek antara dua titik di permukaan lengkung. Contohnya, jalur penerbangan pesawat di atas permukaan bumi, yang terlihat seperti kurva, tetapi sebenarnya adalah garis lurus di ruang eliptik. Selanjutnya, aplikasi ruang eliptik dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling umum adalah peta dunia. Pemetaan bumi yang melengkung menggunakan prinsip ruang eliptik. Contoh lainnya itu dalam bidang fisika dan astronomi. Ruang eliptik digunakan untuk memahami bentuk dan lingkungan alam semesta. Berikut ini visualisasi ruang eliptik dalam GeoGebra pada bola. Jadi, kelengkungannya itu permukaannya melengkung keluar seperti permukaan bola, dapat dilihat pada gambar tersebut, dan tidak ada garis yang sejajar, semua garis akan berpotongan di suatu titik. Lalu jumlah sudutnya itu lebih dari 180 derajat, dan garis lurusnya akan membentuk lingkaran besar pada permukaan bola. Ruang eliptik ini digunakan dalam navigasi, astronomi, dan beberapa model kosmologi.